حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه ajma'in, amma ba'd. Kita masuk ke Al-Mustawar Rabi, level yang keempat. Iya, dari pelajaran adab, yaitu masuk ke buku yang baru, masuk ke muka surat 11. Disebutkan di sini untuk yang juz pertama akan membahas 5 perkara. Yang pertama adabul masjid. Kemudian yang kedua adabul bait. Selanjutnya adabul khala, masuk ke bilik air. Wa adabu qada'il hajah, adab menunaikan hajat. Yang kelima adalah adabul akal, adab makan. Tentunya ini sudah pernah dilewati dengan bahasa yang sederhana. Jadi dohirnya sekarang beliau akan menuliskannya secara lebih terperinci dohirnya. Kita masuk ke muka surat 12. Qala hafidhahullahu ta'ala, ad-darsul awal adabul masjid, adab-adab di masjid. Al-masajid buyutullah, masjid-masjid adalah rumah Allah. Dan dalil-dalil tentang itu banyak sekali, yang mana Allah menisbatkan masjid ini, tempat peribadatannya kaum muslimin, sebagai rumah Dia, sebagai rumah Allah. Dan telah sahih sabda Nabi SAW tentang orang yang berwudu dan memperbagus wudunya, kemudian dia pergi ke masjid, maka Allah akan menyambut dia bagaikan orang yang menyambut orang yang sudah lama tidak dijumpai, menunjukkan memang masjid ini adalah rumah Allah. Walaupun tidak seperti kita yang memiliki rumah, yaitu makhluk yang memiliki rumah. Wa ahabbul biqa'i ilallah, dan masjid adalah tempat yang paling Allah sukai. Ini masing-masing ada dalilnya yang disebutkan di sini. Sebagaimana pasar adalah tempat yang paling Allah benci. Bukan berarti haram ke pasar. Para rasul pun ke pasar, para sahabat dan orang-orang soleh di zaman dulu juga ke pasar sesuai keperluan, ya. Ya, karena di situ setan mengibarkan benderanya, membuat orang lalai dari berzikir, membuat orang banyak melakukan sumpah-sumpah palsu atau penipuan. Sebagaimana di riwayat yang lain, bahwasanya pasar adalah ma'rakatus syaitan, tempat perangnya setan. Kita diperangi, bukan kita mundur dan meninggalkan pasar, tetapi kita berzikir, masuk pasar, berniaga sesuai keperluan dan menjaga kejujuran dan keadilan. Baik, serta banyak-banyak bersedekah. Nah, dengan itu setan akan gagal, tidak berjaya untuk menaklukkan kaum muslimin yang ke pasar. Sementara masjid memang tempat yang paling Allah sukai karena penuh dengan acara-acara peribadatan dan seterusnya. Fa'adzinallahu an turfa, Allah memberikan izin untuk rumah-rumahnya itu ditinggikan. Ini isyarat ke surat An-Nur itu, ya. Wa yudhkara fiha ismuh, namanya disebutkan di dalamnya. Wa madahallahu alladziina yadhkurunahu fiha bil ghuduwi wal asal. Allah memuji orang-orang yang menyebutnya di rumah-rumahnya itu, di rumah Allah di waktu pagi dan petang. Dan memang rangkaian ayat itu seakan-akan ada keterkaitan antara pasar dengan masjid, antara perniagaan dengan peribadatan. Allah Ta'ala mengatakan fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuh yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis sholati wa ita'iz zakah yakhafuna yauman tataqallabu fihil qulubu wal absar. Yaitu di rumah-rumah yang Allah Ta'ala izinkan untuk rumah itu ditinggikan, yaitu diagungkan,
dibersihkan dari kotoran-kotoran yang maknawi dan yang hissi. Dan disebutkan namanya, dan mereka dan orang yang di dalamnya bertasbih di waktu pagi dan petang, yaitu para lelaki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan juga jual beli. Tidak dilalaikan dari apa? Dari mengingat Allah. Mereka takut pada hari yang pada hari itu hati-hati dan pandangan mata berbolak-balik. Oh iya. Kemudian walidzalika yambaghi lana, maka dari itu kita wajib anu azima buyutallah, untuk mengagungkan rumah-rumah Allah. Makanya sebagaimana di dalam hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim terkait dengan orang Badui yang dia datang kemudian menambatkan kendaraannya, setelah itu masuk ke masjid, dia sholat tahiyat masjid atau baca Quran. Masuk ke masjid orang Badui itu, dia buat apa di situ? Dia buat apa tuh? Iya, dia malah kencing di situ. Yang di dalam hadis Anas, bukan sholat, bukan baca Quran dulu, tapi malah kencing di dalam masjid. Nah, di akhir hadis itu Nabi mengatakan, inna hadhil masajid la yasluhu fiha syai'un min hadhil qazurat atau qadharat wa inna ma buniya lis-shalah wa dzikrillah wa qiraatil Quran. Nabi mengatakan pada si Badui itu, sesungguhnya masjid-masjid ini tidak layak sedikit pun untuk mendapatkan, untuk menjadi tempat najis tadi, tempat yang menjijikkan. Atau dalam riwayat yang lain, la tubna li hadhil qadurat. Masjid bukan dibina untuk tempat orang membuang benda-benda yang menjijikkan ini, yaitu kencing. Tetapi dia itu hanyalah dibina untuk sholat, yaitu ditegakkan sholat di dalamnya, untuk zikrullah dan untuk membaca Quran. Baik. Makanya disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, sebagaimana yang dinukilkan oleh Al-Mardawi, Alauddin Al-Mardawi Abul Hasan di dalam kitab Ikhtiyarat Al-Fiqhiyah. Syekhul Islam menyebutkan masjid-masjid wajib disucikan dari segala kotoran, termasuk juga apa? Daun-daun, termasuk juga rambut-rambut atau potongan kertas atau potongan kuku dan sebagainya, selain najis-najis. Baik. Insya Allah kalau kita masjidnya sudah siap, kita di dalam, insya Allah itu bersih. Kalau ini udur, namanya banyak angin, banyak apa, dan seterusnya. Baik. Kemudian wa mimma 'allamana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dikasih harokat kalau belum paham cara membacanya, bukan alamna, nanti terbalik-balik. Alamana Rasulullah mengajarkan kepada kita min adabil masajid, sebahagian dari adab-adab masjid. Yang pertama, antahtasibal ajr, engkau mengharapkan pahala fil masyi ilal masajid, di dalam perjalananmu ke masjid-masjid. Ma'ruf di dalam hadis Abi Hurairah dan juga hadis Ibni Umar, hadis muttafaqun alaih itu ya, yang dia berwudu, memperbagus wudunya, kemudian keluar ke masjid. Tidak ada yang membangkitkan dia kecuali memang untuk sholat ya. Mengharapkan tahtasibal ajr, mengharapkan pahala. Maka satu langkahnya itu menyebabkan derajatnya diangkat satu kali, dicatat untuknya satu kebaikan dan dihapus darinya satu keburukan. Bayangkan kalau kita melangkah berapa? 10, 20, 30. Nah, sebagian ulama mengatakan kalau kita memakai kendaraan, pusingan tayarnya, putaran rodanya yang dihitung. Baik. Ini menunjukkan pahala banyak sekali untuk pergi ke masjid itu kalau niatnya adalah yang baik-baik. Demikian pula yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Darda tentang salah seorang Ansor yang tidak diketahui ada orang yang lebih jauh rumahnya daripada dia. Baik. Nah, di akhir hadis itu, yaitu dia menyebutkan dia sengaja ingin mendapatkan pahala keberangkatan dan pahala kepulangan, pulang ke rumah juga mengharapkan itu ada pahalanya, padahal jaraknya jauh. Maka Rasulullah mengatakan, engkau mendapatkan apa yang engkau harapkan. Entah berapa langkah itu, kalau dia paling jauh dari orang-orang Madinah pergi ke Masjid Nabawi,
entah berapa langkah, berarti berapa banyak pahala dia. Kemudian dari masjid pulang ke rumah, itu juga dihitung pahalanya satu persatu. Dijelaskan oleh para pensyarah, ini apabila niatnya pulang ke rumah untuk kebaikan, memenuhi hak anak istri, menjalankan ibadah Allah di rumah dan sebagainya. Maka memang setiap langkahnya juga berpahala dari masjid ke rumah. Asani, yang kedua, antahtasibal ajra fil qu'udi fil masjid. Engkau mengharapkan pahala di dalam perbuatan sikap dudukmu di masjid. Sekedar duduk di masjid ini juga boleh jadi mendatangkan pahala, sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah itu. Wa inna ahadakum fis sholati makanati sholatu hiyallati tahbisuh. Salah seorang dari kalian terus dinilai berada di dalam sholat selama sholat itulah yang menahan dia dari pulang. Terus duduk seperti biasa yang dilakukan oleh para pelajar, yaitu antara maghrib dengan isya, duduk terus menantikan datangnya isya. Maka dia dinilai terus-menerus mendapatkan pahala sholat. Dan para malaikat juga mendoakan untuk dia selama dia di dalam masjid itu tidak menyakiti orang lain dan juga tidak berhadas. Memang ini keunggulan untuk orang yang tidak banyak case ya. Kalau rata-rata kita ya Pak, mengalami banyak-banyak case terpaksa batal misalkan. Apa? Insya Allah ada pahala selama tidak batal tadi itu. Kalaupun batal kita berwudu, ada pahala yang lain lagi, pahala wudu, pahala musibah karena wudu berulang-ulang misalkan, tidak masalah. Demikian pula di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Salam radhiyallahu an, memberitahu Abu Hurairah radhiyallahu an, bukankah salah seorang itu dinilai sholat selama dia itu menantikan sholat? Abu Hurairah mengatakan ya, nah, maka inilah dia, yaitu orang yang di waktu waktu selesai asar di hari Jumat menantikan waktu maghrib, dia masuk ke masjid beribadah, berzikir, walaupun tidak sedang sholat, tetapi dinilai dia sedang sholat karena dia tengah menantikan sholat, dia duduk di masjid. Maka pahala banyak sekali memang perkara yang terkait dengan masjid. Kemudian yang ketiga, la tu'dhi fil masjid, jangan engkau mengganggu, menyakiti, mengganggu orang lain di masjid. Wala tuhdis bih, jangan berhadas, yaitu menahan. Kalau hadas ya sudah, bukan berarti kita memaksakan diri, tidak kentut menahan 1 jam 2 jam, perut boleh sakit. Lebih baik apa? Ya sudah, semampunya. Ini menurut sebagian penafsiran, hadas betul-betul hadas. Memang ini keutamaan orang yang menjaga kesucian. Kita baca hadisnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sholatul rajuli fi jamaah, salat seorang lelaki di jamaah, tazidu ala sholatihi fi baitih, itu melebihi sholat dia di rumahnya. Berarti maksudnya jamaah di mana berarti? Maksudnya jamaah di mana maksudnya dalam hadis ini? Iya di masjid, karena dibandingkan dengan apa? Sholat di rumah, wa sholatihi fi suqih, dan sholat dia di pasar. Berarti maksudnya jamaah yang dimaksudkan adalah jamaah di masjid. Sholat seseorang di dalam jamaah di masjid itu melebihi sholat dia di rumahnya dan juga sholat dia di pasar. Kecuali kalau masjid pasar ya jelas itu masjid juga, tak masalah. Bid'an wa ishrina darajah, sebanyak 25 derajat. Orang sholat di rumah 1 kali sah, memang ada pahala. Walaupun akan ada beberapa pembicaraan di situ. Tetapi masalah sahnya sah. Tapi seandainya dia sholat berjamaah di masjid, maka nilainya dilipatkan 25 kali lipat. Seakan-akan sudah sholat 25 kali lipat. Nilainya sangat lain. Sama-sama rumah, tapi yang satu rumah manusia, yang satu rumah Allah, nilainya sangat lain. Itu yang di masjid biasa. Gimana kalau mampu untuk sering ke Masjidil Haram? Oh, ini nikmat yang luar biasa, tak terkata. Demikian pula Masjid Nabawi, demikian pula yang di Masjidil Aqsa.
Ini adalah nikmat bagi orang-orang yang dimudahkan. Wa dzalika anna ahadakum, sebabnya adalah salah seorang dari kalian idza tawadda, jika dia berwudu. Ini menunjukkan, kata Al-Hafidz, sunnahnya adalah wudu di rumah. Di masjid tidak masalah, di tempat wudu-wudu itu yang disediakan. Cuma untuk yang wudu di rumah memang ada keutamaan, yaitu mendapatkan apa yang dijanjikan ini tadi. Fa ahsanal wudu, kemudian dia memperbagus wudunya. Tak ada yang wudu lebih baik daripada wudunya Nabi. Berarti maksudnya memperbagus wudu adalah mengikuti sunnah Nabi. Karena kalau membuat bid'ah itu bukan perkara bagus, malah syarrul umur, perkara yang paling buruk nanti. Summa atal masjid, kemudian dia mendatangi masjid. La yanhazuhu illa shalah, tidak ada yang membangkitkan, yaitu yang mendorong dia, menolak dia ke depan dari rumah ke masjid, kecuali sholat. Memang niatnya sholat. Anak tanyakan ke beberapa ulama, bagaimana kalau selain sholat saya niat yang lain? Katanya tak masalah, yaitu niat untuk kebaikan, niat tholabul ilm, niat baca Quran, itu tidak masalah. Sholat ini sebagai yang paling utamanya. Memang masjid sesuai namanya, masjid, tempat untuk bersujud, yaitu sholat. La yuridu illa sholah, dia tidak menginginkan kecuali sholat, yaitu tak ada niat-niat yang buruk, bahkan bukan niat duniawi. Makanya sholat yang paling utama. Yang lain-lain yang mengikuti ibadah sholat tidak masalah dimasukkan. Ibadah yang terkait dengan urusan masjid, yaitu ada zikir, ada apalagi itu baca Quran. Baca Quran juga bagian dari zikir. Tholabul ilm juga kata para ulama bagian dari zikir. Ini tidak masalah semuanya. Falam yahtu khutwah, tidaklah dia melangkahkan kaki satu langkah, illa rufi'alahu biha darajah, kecuali akan diangkat untuknya dengan itu, dengan langkah tadi, satu derajat. Wa hutta anhu biha khati'ah, dan akan dihapuskan darinya dengan langkah tadi satu kesalahan. Dalam sehari berapa kesalahan kita? Salah ada aja, terkait dengan hak Allah, atau hak makhluk, atau hak hewan, atau hak diri sendiri. Tapi dengan sering melangkah ke masjid, dengan niat yang baik, insya Allah ini akan membantu untuk menghapus kesalahan-kesalahan kita. Hatta yadkhulal masjid, sehingga dia masuk ke masjid. Makanya diriwayatkan, kalau tak salah diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, dan sanadnya sahih, dari Ibni Mas'ud radhiyallahu an, kalau ke masjid beliau langkahnya kecil-kecil. Jadi biar apa? Langkahnya makin banyak. Ya, ini usaha salaf untuk memperbanyak pahala. Tapi jangan menyusahkan diri, pusing-pusing depan rumah terus biar langkahnya beribu-ribu. Itu bila selesai nanti. Betul. Fa idza dakhala al-masjid, kemudian jika dia telah masuk ke dalam masjid, kana fi shalah, dia berada dalam situasi salat, maka nanti sholatu hiya tahbisuh, selama salat itulah yang menahan dia. Walaupun tidak sedang salat, walaupun dia bicara-bicara dan sebagainya, tapi selama niatnya adalah menantikan salat, maka dia dinilai dalam situasi salat. Pahalanya pahala salat, tetapi tidak masalah kalau dia bicara ini itu, atau di masjid ada dispenser, saya nak minum air, itu tidak masalah. Pahalanya pahala sholat, tapi amalannya ya belum masuk sholat, sekedar menantikan sholat. Kemudian wal malaikatu yusalluna ala ahadikum, dan para malaikat bersolawat kepada salah seorang dari kalian, madama fi majlisih, selama dia ada di tempat duduknya, alladzi shalla fih, yang mana dia sholat di situ. Dalam riwayat yang lain, madama fi musalla, di musalla, tempat sholat. Al-Hafidz mengatakan jelas yang paling utama di tempat dia duduk. Tapi juga ada keringanan, yaitu di tempat dia sholat. Masjid adalah tempat sholat, jadi yang penting tidak sampai keluar masjid. Ini keringanan. Yaqulun, para malaikat mengatakan Allahumma arhamhu. Ini isi sholawatnya malaikat untuk orang-orang yang tadi. Ya Allah, rahmatilah dia. Kita tahu makna rahmat, nama yang mencakupi segala kebaikan. Allahumma ghufir lahu, ya Allah berikanlah pengampunan untuk dia. Kita tahu apa makna maghfirah, yaitu dosanya diampuni, kemudian dia diselamatkan dari efek buruk dari dosa, dan juga diganti keburukan menjadi kebaikan, dan dia dicintai Allah. Jadi bukan sekedar
afwun, yaitu penghapusan. Kemudian yang ketiga, Allahumma tub alaih, ya Allah berikanlah taubat untuk dia. Kita tahu kata Ibnul Qayyim, masalah taba'ala, taubat yang diberikan oleh Allah kepada hambanya itu mencakupi 3 permasalahan. Yang pertama adalah diberi taufik untuk bertaubat. Yang kedua, taubatnya diterima. Kemudian yang ketiga, dia diberi taufik untuk menyelamatkan diri, menghindar dari dosa-dosanya di masa hadapan. Jadi makna tub alaih ini mencakupi 3 masa. Dosa yang lampau dihapus, kemudian yang sekarang pun dijaga, diampuni, dan juga diselamatkan, dijaga dari sekarang sampai masa hadapan untuk tidak melakukan dosa itu lagi. Ini taubat yang sempurna. Allah menerima taubat dia. Bila ini terjadi, malam yu'dhifih, selama dia tidak mengganggu orang di situ. Bagaimana kalau di masjid malah simbang-simbang sambil merokok, kata seperti yang dilakukan oleh orang-orang awam. Ini mengganggu sesama muslimin, bahkan mengganggu malaikat. Kalau bau bawang saja itu mengganggu, apalagi rokok. Baunya lebih tajam, lebih busuk, dan dia, kata para dokter, mengandungi 600 jenis racun, walaupun sedikit. Efeknya masih lama, tapi ini adalah mengganggu. Tapi di mana-mana sama, di Yaman pun sama, para pekerja ya macam itu memang di masjid. Kemudian malam yuhdisbi, selama dia tidak berhadas di situ. Kalau sudah berhadas ya tidak berdosa, namanya hadas. Kita tak ingin pun tahu-tahu muncul. Cuma ini keutamaan untuk orang yang tidak berhadas selama di masjid. Ilahuna wallahu a'lam.